Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek dengan pokok bahasan yaitu ada 6. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pengenalan pemrograman berorientasi objek, yang ketiga adalah pengenalan objek dan kelas, dan yang keempat adalah karakteristik OPP, yang kelima adalah kelebihan OPP, dan yang keenam adalah pemrograman terstruktur versus pemrograman berorientasi objek. Kita mulai dari pendahuluan. Pertama, perancangan prosedural memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem yang besar jaringan dan sistem multi-user. Meskipun disusun secara terstruktur dan modular, tetap menjadi sangat rumit dan sulit dipahami. Kurang menyadari pekerjaan yang dilakukan dengan tim pengembang sehingga terjadi duplikasi pada beberapa bagian. Teknologi berorientasi objek dapat mengatasi permasalahan di atas serta memberikan fleksibilitas dan ekonomis untuk program sistem dari jaringan multi-user. Selanjutnya adalah pengenalan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berbasis objek atau OPP berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Objek dapat menerima pesan atau missing, mengelola data, dan mengirimkan pesan ke objek lain, membentuk interaksi antar objek. Objek bersifat independen. Tidak tiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Pengenalan objek dan kelas. Apakah itu objek? Objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu dan menjadi perhatian si pengembang. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah objek. Contoh, manusia, bunga, hewan, mobil, kerja, meja, kursi, sepeda, kereta, pesawat, terbang, dan lain-lain. Setiap sistem terdiri dari objek-objek. Sistem juga termasuk objek. Evaluasi dan pengembangan sistem disesuaikan oleh interaksi antara objek-objek di dalam atau di luar sistem. Apakah itu kelas? Kelas merupakan template untuk membuat objek, merupakan prototype atau blueprints yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek merupakan hasil instalasi dari sebuah kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Karakteristik objek, atribut yaitu warna, tahun produksi, manufaktur, kecepatan. Behavior atau tingkah laku adalah akselerasi, turn atau direction, stop, dan brake. Identitasnya adalah B7471UL. Atribut. Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Contoh atribut mobil yaitu manufaktur, mobil, model, warna, jumlah pintu, ukuran engine, kecepatan, dan lain-lain. Dalam kelas, atribut disebut sebagai variabel. Instance variabel. Yang pertama adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Yang kedua adalah tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Yang ketiga adalah jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Selanjutnya adalah kelas variabel. Yang pertama adalah atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek mempunyai nilai atau atribut yang sama. Jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama. Selanjutnya adalah tingkah laku. Tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Tingkah laku dapat dilakukan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirimkan informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task. Dalam kelas, behavior disebut juga sebagai methods. Contoh, mobil, acceleration, stop, turn, dan brake. Method adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Kemudian adalah responsibility. Responsibility adalah sebuah kontrak atau sebuah
obligasi dari sebuah kelas. Saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Saat sebuah kelas dimodelkan, warna yang baik adalah menpresentasikan responsibilitas suatu dalam sebuah kamus. Teknik seperti CRC card atau Class Responsibility Collaboration dan use case dapat membantu. Selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor adalah proses instalasi objek dari kelas dilakukan pada operasi khusus atau sekumpulan instruksi. Konstruktor menetapkan nilai awal untuk atribut objek baru. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Prosedur code untuk instalasi objek baru. Kata new menunjukkan pembuatan objek baru. Nama kelas diawali dengan huruf besar, contohnya adalah mobil dengan M kapital. Nama objek diawali dengan huruf kecil, contohnya adalah mobil dengan huruf M kecil atau tidak kapital. Konstruktor memungkinkan yang pertama memiliki parameter yang menginisialisasi atribut dengan nilai spesifik, contohnya adalah create mobil as new car dengan Ford, Volcom, dan 4306, atau tidak memiliki parameter objek baru dengan nilai default untuk sebuah atributnya. Aksesor dan mutator. Nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek luar. Untuk keamanan operasi publik dikenal istilah aksesor dan mutator yang membolehkan objek luar untuk mengakses nilai pada atribut. Aksesor adalah nama operasi yang mengakses nilai. Nama aksesor dimulai dengan kata get seperti get, play, sleep. Mutator adalah nama operasi yang merubah nilai atribut. Operasi mutator memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai yang tersimpan dalam atribut. Nama mutator diawali dengan kata set seperti set, pay, rate. Visibility merupakan kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek lain. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat visibility berikut. Privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protect dengan lambang crash hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Publik dengan simbol plus dapat dipanggil oleh siapa saja. Pengirim pesan, objek-objek bekerja sama dengan mengirimkan pesan dari suatu objek ke objek lainnya. Suatu objek mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Suatu objek juga dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lainnya. Ini termasuk interaksi dan komunikasi dengan benda-benda lainnya. Objek mengirimkan pesan ke objek lainnya. Pesan mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk pembeda-beda penerimanya. Karakteristik OPP. Pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah enkapsulasi, yang ketiga adalah inheritasi, dan yang keempat adalah polymorphism. Abstraksi adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Enkapsulasi adalah pembungkusan berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar sehingga seorang tidak mampu merusak objek yang terbungkus. Inheritansi, kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti-properti yang memiliki pada kelas lain. Kelas yang mewarisi metode dari properti dari objek lain dinamakan kelas turunan. Polimorfisme dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama tapi berbeda dalam parameter dan implementasi kodenya. Tahapan perancangan program berorientasi objek. Yang pertama adalah identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara objek dan kelas. Yang ketiga adalah perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain terstruktur.
Yang keempat adalah mengembangkan tes algoritma. Selanjutnya adalah kelebihan pemrograman berorientasi objek. Yang pertama adalah menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga bagus digunakan. Yang kedua adalah mempermudah dalam memelihara dan memodifikasi kode yang sudah ada. Yang ketiga adalah menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi. Yang selanjutnya adalah resiko kesalahan relatif lebih kecil. Yang selanjutnya adalah waktu debugging lebih singkat karena setiap objek tidak perlu debug setiap kali digunakan. Yang terakhir adalah pemrograman struktur versus pemrograman berorientasi objek. Nah, yang pertama adalah pemrograman struktur, perkenaan pada urutan yang harus dikerjakan atau artinya banyak masalah. Versus dengan pemrograman berorientasi objek adalah pendekatan lebih pada data bukan pada fungsi prosedur. Selanjutnya adalah program berukuran besar dipecah-pecah menjadi program yang lebih kecil atau modular. Pemrograman berorientasi objek, program lebih besar dibagi ke dalam objek-objek. Struktur data dirancang dalam menjadi sebuah karakteristik dari objek. Untuk yang C, kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global. Untuk pemrograman berorientasi objek, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data terhubung dalam suatu objek yang sama. Selanjutnya, dalam data bergerak secara bebas dalam sistem dan satu fungsi ke fungsi yang lain. Untuk lawannya adalah data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi. Yang E, fungsi-fungsi mentransformasi data dari suatu bentuk ke bentuk lain. Dengan lawannya, objek-objek dapat saling berkomunikasi. Untuk yang terakhir adalah pendekatan top down. Untuk lawannya adalah pendekatan bottom up atau bawah ke atas. Mungkin itu saja vlog yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih.